pagi anak-anak A3. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini anak-anak selalu dalam kondisi yang sehat ya, dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini hari Kamis, kita masih belajar tentang lingkungan, rumah sakit, dan kantor pos. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Sudah siap untuk belajar ya? Oke, bagus, sudah siap. Siapa yang sudah mandi? Wah, bagus, sudah mandi. Sudah sikat gigi kan? Oke, bagus, sudah sikat gigi. Jangan lupa sarapan atau minum susu agar ketika anak-anak belajar, anak-anak bisa fokus dalam belajar karena sudah kenyang. Anak-anak, hari ini hari Kamis, jangan lupa memakai seragam ya. Seragamnya adalah kuning dan biru. Kegiatan kita hari ini ada dua. Yang pertama, menyusun puzzle menjadi bentuk surat. Lalu yang kedua, menebalkan tulisan surat. Tujuan pembelajaran hari ini ada tiga. Yang pertama, mengembangkan sikap rasa ingin tahu dan mandiri. Yang kedua, melalui kegiatan menyusun puzzle dan meniru tulisan surat, anak-anak dapat mengenal anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. Nah, anak-anak, untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita ucapkan komitmen kelas bersama-sama ya. Komitmen kelas. Tertib, tenang, rapih, sopan, jujur. Sekali lagi, komitmen kelas. Tertib, tenang, rapih, sopan, jujur. Walaupun anak-anak belajar di rumah, tapi anak-anak tetap memiliki komitmen kelas ya. Anak-anak, hari Rabu kemarin kita sudah belajar tentang rumah sakit. Sudah mengenal alat-alat yang digunakan dokter ketika sedang memeriksa pasien. Untuk hari Kamis ini kita akan belajar tentang kantor pos. Anak-anak semua pernah ke kantor pos? Oke, pasti semua pernah ke kantor pos ya. Dulu waktu KB, anak-anak pernah diajak Bunda Marsha dan Bunda Manda pergi ke kantor pos untuk mengirim surat. Anak-anak, ini adalah gambar gedung kantor pos. Coba anak-anak lihat, gedung kantor pos ini berwarna orange. Ya, betul, warnanya orange ya. Walaupun gedungnya berbeda bentuk, tapi memiliki ciri khas, yaitu warnanya orange. Anak-anak, tadi kita sudah melihat gambar gedung kantor pos. Berwarna orange ya, dan memiliki lambang. Nah, anak-anak, lambangnya seperti ini. Ini adalah lambang Pos Indonesia. Lambang Pos Indonesia adalah seekor burung merpati yang terbang dengan cepat. Di belakangnya terdapat gambar lingkaran. Di bawahnya terdapat tulisan Pos Indonesia. Burung merpati adalah lambang jasa pos. Karena pada zaman dahulu masyarakat melakukan mengirim surat menggunakan burung merpati untuk jarak jauh. Lalu gambar lingkaran tersebut melambangkan gambar dunia. Jadi lambang Pos Indonesia itu dilambangkan dengan burung merpati pos yang sedang terbang dengan cepat. Burung tersebut mengelilingi dunia. Jadi anak-anak ingat ya, lambang Pos Indonesia ada gambar lambang burung merpati, lalu lingkarannya itu lambang bumi. Nah, di bawahnya ada tulisan Pos Indonesia, itulah lambang Pos Indonesia. Anak-anak, kalau kita mau mengirim surat, mengirim barang, atau mau mengirim uang, kita bisa pergi ke kantor pos. Di kantor pos memiliki benda-benda pos yang berguna untuk mengirim surat, barang, atau uang. Coba anak-anak lihat di gambar. Di gambar Bunda Manda sudah ada gambar amplop. Ayo ditirukan amplop. Ketika kita mengirim surat, kita memerlukan amplop. Di bagian depan amplop, kita juga perlu menuliskan nama dan alamat pengirim, serta nama dan alamat yang dituju. Misalnya anak-anak mau mengirim surat ke teman. Nah, anak-anak di bagian depan, anak-anak perlu menuliskan nama dan alamat anak-anak. Lalu juga menuliskan nama dan alamat teman yang akan anak-anak beri surat. Anak-anak, selain amplop, di kantor pos juga memiliki benda-benda pos yang lain.
Seperti di gambar ini, Bunda Manda ada gambar perangko. Coba anak-anak tirukan perangko. Perangko ditempelkan pada amplop atau kartu pos atau benda pos lainnya sebelum dikirim. Dengan menempelkan perangko pada sepucuk surat, berarti biaya pengiriman tersebut telah dibayarkan oleh pengirim surat. Sebagai imbalannya, pos berkewajiban menyampaikan surat tersebut ke alamat yang dituju. Jadi kalau anak-anak mau mengirim surat, anak-anak perlu menempelkan perangko. Oke anak-anak, perangko ini ada berbagai macam gambar seperti ini. Ini ada gambar rumah, gambar batik, dan lain-lain. Ini adalah perangko. Selain itu ada juga kotak surat. Ketika anak-anak sudah selesai menyiapkan surat yang akan dikirim, anak-anak bisa memasukkan surat ke dalam kotak surat. Nantinya surat akan dikirim oleh Pak Pos. Seperti di gambar, ini seorang anak sedang memasukkan surat ke dalam kotak surat. Kotak surat untuk kantor pos juga berwarna orange. Anak-anak, ketika kita di kantor pos, kita tidak hanya mengirim surat. Anak-anak juga bisa mengirim barang. Misalnya anak-anak mau mengirim baju, sepatu, sendal, atau makanan. Barang-barang yang anak-anak mau kirim harus anak-anak kemas dengan rapi. Misalnya anak-anak taruh di dalam kardus dan dibungkus. Anak-anak juga perlu menuliskan nama dan alamat tujuan pengiriman agar barang yang anak-anak akan kirim bisa sampai ke tempat tujuan. Tapi anak-anak untuk barang tidak perlu anak-anak nempelkan perangko karena anak-anak perlu membayar biaya pengiriman. Seperti itu. Nah, anak-anak ini adalah gambar paket atau barang yang akan dikirim. Nah, seperti ini nih sudah ada tulisan namanya, alamatnya, lalu dibawa ke kantor pos dan perlu dibayar. Anak-anak di kantor pos juga memiliki timbangan, ya seperti ini. Ini adalah timbangan untuk mengukur berat barang. Nah, di atasnya ini ada barang atau paket yang akan dikirim. Ketika anak-anak mau mengirim barang atau paket, perlu ditimbang agar kita tahu beratnya. Sehingga nanti kita dapat menentukan pembayaran yang harus dibayar melalui berat barang yang akan dikirim. Nah, seperti di gambar nih, ada seorang nenek. Nenek ini mau mengirim barang. Nah, kalau sudah ditimbang, nanti kita bisa membayar harganya. Kalau sudah dibayar, nanti paket yang anak-anak siapkan akan disiapkan oleh petugas pos, Pak Pos. Nah, seperti di gambar nih, di sini ada banyak barang yang akan dikirim, lalu dimasukkan ke dalam mobil pos. Nah, ini ada dimasukkan ke dalam truk, lalu dimasukkan juga ke dalam karung-karung agar barang yang akan dikirim tersusun rapi. Anak-anak, surat atau paket yang anak-anak akan kirim nanti akan diantarkan oleh Pak Pos. Bisa menggunakan mobil atau bisa menggunakan motor. Coba anak-anak lihat gambar mobil atau motor Pos Indonesia ini berwarna orange serta memiliki lambang Pos Indonesia. Jadi kalau anak-anak lihat di jalan misalnya seperti ini, gambar motor Pak Pos atau mobil Pak Pos itu berarti memiliki Pos Indonesia. Anak-anak, sekarang kita masuk ke tugas yang pertama, yaitu menyusun puzzle menjadi bentuk surat. Anak-anak bisa disiapkan bentuk puzzle, kepingan geometri puzzle, lalu buku gambar, dan lem. Anak-anak, hari ini Bunda Manda akan mengajari caranya menyusun puzzle bentuk surat. Nah, ada 3 keping puzzle ya anak-anak, seperti ini. Pertama-tama kita tempel dulu bagian yang ujung. Kita kasih lem sedikit. Nah, ini tempel. Lalu tengahnya kita tempelkan. Ya, yang terakhir ini. Nah, kasih lemnya sedikit-sedikit ya anak-anak.
Ya, sudah jadi. Nanti bisa anak-anak hias. Nah, anak-anak bisa dihias seperti ini, digambar. Kan ini bentuk surat. Anak-anak menghiasnya hati-hati ya, karena kalau lemnya masih basah nanti bisa robek. Nah, seperti ini. Jadi bentuk surat. Semangat! Anak-anak, sekarang kita masuk ke tugas yang kedua, yaitu meniru tulisan surat. Anak-anak bisa disiapkan LK yang ada tulisan surat, S, U, R, A, T, surat. Lalu disiapkan pensilnya. Anak-anak, hari ini Bunda Manda akan mengajari caranya menebalkan titik-titik menjadi tulisan surat. Surat S, U, R, A, T. Surat. Kita bikinnya huruf S dulu ya. Ayo dibikin bersama-sama. S, garis lengkung, U, garis lurus dari depan, garis lengkung, garis lurus. R, garis lurus, garis lengkung. A, garis lengkung, garis lurus. T, garis lurus, garis tidur. Lagi bawahnya S, garis lengkung. U, garis lurus, garis lengkung, garis lurus. R, garis lurus, garis lengkung. A, garis lengkung, garis lurus. T, garis lurus, garis tidur. Kita lanjutkan sampai bawah ya. Nah, anak-anak, kita tebalkan sampai paling bawah ya. S, U, garis lurus, R, garis lurus, garis lengkung. A, garis lengkung, garis lurus. T, garis lurus, garis tidur. Semangat! Jadi itu saja ya anak-anak kegiatan kita hari ini. Ayo sekarang kita merefleksi, disiapkan lembar refleksi dan stikernya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah hari ini kamu bisa merapikan peralatan yang sudah digunakan? Apakah hari ini kamu bisa puzzle bentuk surat? Apakah hari ini kamu bisa menebalkan tulisan surat? Oke, anak-anak, kalau anak-anak bisa menempelkan stiker yang tersenyum. Sekarang kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Ayo semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok. Dadah.